Tanduk unicorn ini menyala. Ani yang penasaran mencoba menyentuhnya. Tiba-tiba dengan sangat singkat mendapatkan penglihatan alam semesta yang begitu luar biasa. Namun ayah Ani yang takut putrinya dalam masalah malah membunuh unicorn itu, sampai darahnya menyembur mengenai wajah Ani. Ayahnya mengatakan dia melakukannya untuk mengakhiri penderitaan unicorn itu. Mereka pun mengangkut unicorn itu ke dalam mobil, lalu melanjutkan perjalanan ke rumah bos ayahnya. Saat sampai di rumah Odell bos ayahnya mereka disambut dengan ramah dalam keluarga itu. Saat Ani mencuci wajahnya di kamar mandi dia terkejut karena jerawat di wajahnya menghilang secara ajaib. Secara tiba-tiba mobil Ani di luar bergoyang hebat, sehingga menarik perhatian keluarga Odell. Karena takut dituduh yang aneh-aneh sama bosnya, ayah Ani mengaku kalau dia habis menabrak seekor unicorn. Saat ingin menunjukkan bangkainya ke Odell, tiba-tiba unicorn tersebut mengamuk keras sampai tanduknya menembus keluar. Asisten Odell segera menembak unicorn itu sebelum mengamuk lebih parah. Mereka mengamati bersama unicorn itu. Ani dengan tiba-tiba keceplosan mengatakan bahwa darah unicorn ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Mendengar itu Odell mendapatkan peluang bisnis baru. Odell segera memanggil ilmuwan untuk meneliti kebenarannya. Setelah kedua ilmuwan meneliti tentang unicorn itu, mereka membenarkan bahwa darah unicorn mengandung senyawa langka yang bisa menyembuhkan segala penyakit, dan yang paling istimewa itu berada pada tanduknya. Odell yang punya penyakit langka menawarkan diri untuk eksperimen tanduk unicorn. Tak lama kemudian mereka dibuat terkejut saat Odell berdiri dengan gagah di depan. Odell telah sembuh dari penyakitnya dan eksperimen itu telah berhasil. Malam harinya mereka semua dibuat terkejut akan kedatangan induk unicorn. Induk unicorn itu mengamuk dengan brutal sehingga memakan korban di tempat. Unicorn itu mengejar Ani yang berlari ketakutan. Namun saat melihat Ani, unicorn tersebut tiba-tiba jinak dan tanduknya memancarkan cahaya serta membiarkan Ani memegangnya. Secara tiba-tiba dari arah lain asisten Odell menembak unicorn itu sehingga unicorn kabur ke dalam hutan. Pagi harinya Gary anaknya Odell yang tahu unicorn bisa ditunduk di tangan Ani. Dia menangkap Ani kemudian mengikatnya sebagai pancingan mengundang induk unicorn. Dan benar saja saat salah satu induk itu mendekati Ani secara ajaib unicorn itu rebahan manja di pangku Ani. Unicorn lainnya juga menghampiri Ani dan ikut rebahan manja. Ayah Ani yang tahu Gary ingin membunuh induk unicorn, segera mengayun benda tajam menusuk anak si Gary. Begitu juga Gary menusuk balik ayah Ani hingga sekarat. Gary yang terluka berusaha mengambil darah unicorn sebagai penyembuhan. Namun secara tiba-tiba induk unicorn menendang si Gary melayang hingga mati. Ayah Ani yang sekarat tidak bisa menahan lagi dan akhirnya juga mati. Melihat ayah Ani mati, kedua induk unicorn itu menyeret tubuh ayah Ani dengan tubuh anak mereka. Setelah itu kedua induk unicorn menggunakan kekuatannya. Kedua tanduknya mulai menyilang cahaya bersinar terang dari tanduk kedua unicorn itu. Secara ajaib tanduk anak unicorn tersambung kembali serta semua luka-lukanya sembuh. Begitu juga dengan ayah Ani, dia berhasil hidup kembali dan mendapatkan penglihatan alam semesta seperti Ani. Tinduk unicorn